Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video wawancara kali ini kami sudah berada di UPTD SD Negeri 1 Waikilau. Di video kali ini kami akan mewawancarai salah satu pembina pramuka yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Terbuka Salut Kedondong. Tujuan kami ke sini untuk melaksanakan tugas wawancara untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Literasi Karakter dan Pramuka. Mohon Bapak untuk bersedia menjadi narasumber kami di wawancara kali ini. Baik Bapak, izin bertanya. Untuk Bapak berkenan memperkenalkan diri Bapak, jabatan, dan lama bertugas Bapak sebagai pembina pramuka di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UPTD SD 1 Waikilau. Bapak ucapkan selamat datang, mudah-mudahan bisa menjalankan tugas untuk menyelesaikan mata kuliah yang kalian sebutkan tadi. Izin, nama saya Kosasih SPD, guru olahraga di UPTD SD 1 Waikilau. Saya sebagai P3K tahun angkatan 2022. Jadi saya menjabat sebagai pembina kepramukaan di SD ini sejak diangkatnya di tahun 2022 tersebut. Kalau untuk kegiatan pramukanya tersendiri, Bapak kira-kira sudah berapa lama ya di sekolah ini? Kalau kegiatan pramuka yang sudah pasti sudah lama ya, karena berdirinya sekolah ini aja dari 1970-an. Jadi sebelum kita lahir itu udah ada. Jadi kalau sejak kapan ya mungkin sejak berdirinya sekolah ini. Tapi kalau berjalannya waktu ya saya tahunya sejak tugas di sini tahun 2022 itu. Baik, apa saja kegiatan pramuka yang rutin dilaksanakan di sekolah ini, Pak? Kegiatan pramuka yang rutin dilaksanakan di UPTD SD 1 Waikilau yang pertama itu tentang kedisiplinan yang sudah pasti, kemudian materi-materinya baris berbaris atau PBB, kemudian ada sandi Cina, sandi kotak dan lain sebagainya, kemudian ada morse semapur dan morse fluid dan lain sebagainya, terutama yang diterapkan tuh sebagai PBB dan pioneering. Fasilitas atau sarana apa saja yang tersedia untuk mendukung kegiatan pramuka di sekolah ini? Yang namanya pramuka itu kan fleksibel, artinya tidak tergantung sarananya itu dibuat oleh sekolahan. Karena pada dasarnya pramuka itu sudah mandiri, ketika sarana itu kurang ada atau kurang lengkap, pembina harus bisa mensiasatinya. Seperti tenda tidak ada, mungkin bisa mensiasatinya dengan terpal yang ada di rumah orang tuanya masing-masing gitu. Kalau fasilitasnya sih sebenarnya rata-rata kalau sekolah ini terutama kurang, tapi sebagai pembina mensiasatinya supaya bisa, sehingga tidak mengurangi makna daripada materi pramuka tersebut. Lalu apa saja kendala yang biasanya dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pramuka di sekolah? Kendalanya ya? Iya. Sepertinya kalau kendala mungkin yang pertama adanya peraturan dari pemerintah itu. Ketika kami mewajibkan dan harus ikut pramuka itu nggak boleh sekarang. Kalau zaman dulu saya tuh boleh. Kalau sekarang sudah tidak boleh. Ketika walaupun pramuka itu wajib, mata pelajaran wajib, tetapi tidak bisa memaksakan kepada siswa yang tidak berminat. Artinya kita mensiasatinya ketika siswa yang tidak berminat, kita kasih pengertian supaya mereka bisa berminat di kepramukaan ini.
Terus bagaimana cara Bapak mengatasi kayak masalah gitu atau kendala tersebut agar tetap berjalan? Jadi yang pertama pramuka saya buat seceria mungkin sehingga kegiatan-kegiatan tersebut tidak kaku. Sehingga anak-anak tersebut diajak seperti bermain, tetapi nilai-nilai kemandirian, karakter-karakter yang ditanamkan itu ada. Anak tidak merasa belajar, rasanya kayak bermain, sehingga siasat itulah yang saya terapkan. Jadi anak-anak banyak yang ikut kegiatan kami. Lalu apakah ada bentuk evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan ini? Oh ya Dan tentu, hasil. karena semua kegiatan itu harus ada evaluasi. Karena kalau tidak ada evaluasi, tidak tahu kita berhasil atau tidaknya. Maka di pramuka juga ada evaluasinya. Kalau ukurnya ketika ada ujian kemampuannya di TKD. Jadi ketika materi PBB sudah sejauh mana mereka menerima dan memahami dan melaksanakan materi tersebut, sehingga materi yang disampaikan sudah sejauh mana, evaluasi seperti itu untuk keberhasilan sejauh mana. Terus menurut Bapak aspek apa saja yang masih perlu ditingkatkan agar kegiatan pramuka lebih menarik dan bermanfaat bagi siswa? Dari aspek yang bisa menarik siswa ketika supaya berminat kepada pramuka gitu ya. Tentunya banyak sekali sebenarnya yang harus kita terapkan, seperti ketika memberikan materi itu kita ajak siswa untuk keluar dari kelas, terutama karena anak-anaknya rata-rata bosan ketika di dalam, maka diterapkan yang namanya sambil bermain tadi itu, tetapi di dalam permainan tersebut ada nilai-nilai kepramukaan yang diterapkan sehingga mereka tidak sadar kalau mereka itu sedang belajar pramuka. Baik. Sekian itu saja kali pertanyaan dari kami. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goncang anjing. Woi, lu tahan.
Jalan di depan. Gerak. Berhenti. Gerak. Kenapa pun dari bertiga? Boleh diedit aja ya. Baik ya, mainkan jari-jari manis. Bagus deh kak. Yang paling pengen tahu namanya kakak siapa nih? Coba tunjuk. Ini juga tahu. Kalau saya namanya tahu. Yang di sebelah saya ini kakak siapa namanya kak? Sopina lagi kakak siapa? Bukan kakak Intan ya, ini namanya kakak Aidil. Udah kenal semuanya ya? Nanti kalau ketemu kakak-kakak di jalan boleh ya disapa. Disapa. Iya. Udah. Mau foto dulu sih. Bagian Video dulu baru foto. Dadah.